Halo semua, perkenalkan saya Diananda Putri and welcome to my video. Hari ini saya ingin sedikit memberikan informasi ke teman-teman semua tentang pentingnya memahami materi apa itu korupsi. Mengapa demikian? Karena di masa saat ini marak sekali terjadi kasus korupsi yang semakin lama semakin menjadi-jadi dan sangat terbuka di publik. Nah, jauh sebelum membahas tentang korupsi, saat ini saya ingin menampilkan untuk beberapa materi yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian korupsi, yang kedua adalah contoh dari kasus korupsi, yang ketiga adalah mengapa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang keempat adalah kesimpulan, lalu yang terakhir adalah solusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu korupsi kejahatan luar biasa. Tentu teman-teman bertanya-tanya mengapa korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa. Sebelum membahas mengenai hal tersebut, mari kita pahami dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok atau organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Mengenai beberapa faktor penyebab dari korupsi, ada 4, yaitu yang pertama adalah keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Untuk yang kedua adalah kesempatan. Setiap orang yang mengikuti organisasi, instansi, atau masyarakat luas membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah faktor dari kebutuhan yang erat kaitannya dengan individu-individu untuk menunjang gaya hidup saat ini. Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang korupsi, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi yang pertama adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Untuk undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang pertama adalah Komisi Pemeriksaan mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 91, Komisi Pemeriksaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun beberapa contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia, yaitu untuk yang pertama adalah kasus korupsi proyek Hambalang, yang kedua adalah kasus penyerobotan lahan di Riau, yang ketiga adalah kasus korupsi PT Asabri, yang keempat adalah kasus korupsi EKTP, yang kelima kasus korupsi Pelindo II, yang keenam adalah kasus Bank Senturi, yang ketujuh adalah kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Lalu mengapa korupsi menjadi kejahatan luar biasa? Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks, dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukan, mulai dari tataran terendah hingga posisi tertinggi di suatu pemerintahan. Adapun dampak korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah korupsi telah merusak legitimasi institusi pemerintahan, proses pembangunan, serta penegakan hukum di sebuah negara.
Lalu pihak yang paling terdampak dari kasus korupsi ini adalah rakyat kecil yang paling bergantung kepada pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar atau untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Nah, kesimpulan dari video yang sudah saya sampaikan adalah korupsi memang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara semua pihak, dan banyak oknum yang menggunakan jabatannya tidak sesuai dengan porsinya dan semena-mena. Dampaknya pun beragam hingga merugikan semua pihak. Dan undang-undang yang ada di Indonesia serta hukumnya pun tidak bisa dipertegas, sehingga masih banyak oknum-oknum yang masih melakukan korupsi karena mereka beranggapan memiliki jabatan dan hukum di Indonesia yang sangat lemah dan bisa dibeli. Lalu saran saya untuk menghindari dari korupsi adalah semoga rakyat bisa lebih bijak dalam memilih pemimpin, serta para calon pemimpin juga harus memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Selain itu, hukum di Indonesia memang harus ditegakkan dan dibutuhkan generasi muda yang pantang menyerah dan berani untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.